mencari sendiri. Dan sekarang siapa yang menjaga, menjadi kerani, menjadi IO-nya semua English educated. Dan mereka berbicara dengan orang-orang Melayu, orang-orang tua dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan bacakan saja. Ya. Jadi tentang bagaimana bahasa Melayu telah saya bayangkan dalam tahun 1986 dahulu, bahwa bahasa Melayu akan tinggal menjadi sejarah saja. Apakah kita Anda dah baca itu cerita yang ditulis oleh orang itu tentang kisah Kunta Kinte? Sekarang orang Afrika yang pergi ke Amerika sudah tidak tahu budaya, sudah tidak tahu bahasanya. Wallahu a'lam, Obama presiden sekarang dari Kenya, apakah dia masih bisa berbahasa Kenya? Mungkin, wallahu a'lam. Lihat dalam halaman 22, ide untuk menulis satu fakta ini adalah berlatar belakangkan banyak keadaan di Singapura, keadaan di luar negeri, dan khusus saya mengenai dengan orang Melayu, budaya Melayu, bahasa Melayu, sastra Melayu. Halaman 22, faktanya tentang pengumuman ketibaan keberangkatan pesawat. Kalaulah dari Indonesia ke Roda, barulah ada bahasa Melayu. Kalau dari Malaysia, barulah ada bahasa Melayu. Itu ya. Barangkali dalam tahap yang ketiga nanti mungkin sudah tidak ada lagi bahasa Inggris. Semua orang Melayu dah dianggap boleh bahasa Inggris. Nanti orang Cina masih dikesian lagi, masih ada lagi Mandarinnya. Dari mana pun pesawat datang, bahasa Inggris, bahasa Mandarin masih ada. Tapi orang-orang macam Anda mudah masih sayang lagi ya bahasa Melayu ya. Tapi banyak lagi orang-orang Melayu yang sudah tidak sayang lagi. Ya, Anda pergi ke masjid, ada notis-notisnya juga dalam bahasa Inggris. Tidak perlu lagi bahasa Melayu, karena orang Melayu sudah tahu bahasa Inggris. Tapi sayang, ya, sayang sekali. Nah, lihat dalam halaman 23. Lepas fakta, kalau saya terlalu laju Anda angkat tangan, Anda boleh mencelah ya. Ini bukan one way street, kita buat two way street. Anda angkat tangan, itu ini apa nih Pak? Imajinasi dalam jalan permulaan. Di hutan padang pasir, anak-anak menggantungkan kepalanya. Mereka mengoyak pasir bagai anjing-anjing terhendap hidup di ujung pasir tandus, mencari sesuatu di dalam tulang-tulang. Tanpanya bulan mati mentari lesu. Ini imajinasi saya. Imajinasi bagaimana anak-anak yang terlibat dengan mengambil dada, drug. Dan kalau ini sudah berlaku, alangkah sayangnya bangsa kita. Kalau mereka sudah sakit, bagaimana nak membela bangsa diri? Membela diri saja sudah tidak mampu. Kemudian dalam halaman 24 saya panjangkan pikiran saya dalam paragraf 2 ini. Saya langkah-langkah ya, kalau tidak tak habis nanti. Jadi sudah setengah jam lewat dengan macet di jalan. Dari segi pikiran yang kami tinggalkan di dalam puisi dalam permulaan ini, paragraf 2-24, untuk menjadi maksud yang ingin kami sampaikan kepada pembaca, kepada Anda yang sensitif, yang PK, terhimpun di dalam rangkap akhir di bagian 3, yaitu Singapuraku. Aku mengerti sekali, di sini tempatku, tapi aku tidak tahu bila aku akan menemui segala kehilanganku. Tapi saya masih meyakinkan diri saya bahwa saya lahir di sini dan saya mau membesar sini dan saya akan mati di sini. Tetapi yang hilang bahasa belia yang memang benar-benar patriotik terhadap bangsa dan negara, bolehkah akan saya temui lagi? Bolehkah Anda akan mengganti tempat saya? Bukan sebagai penulis, sebagai orang yang sensitif terhadap keadaan-keadaan Anda, keadaan-keadaan bangsa Anda. Apakah masih ada? Itu yang saya katakan bahwa aku akan kehilangan segala-galanya. Apakah akan aku temui pada masa depan? Jadi fakta harus bercampur dengan imajinasi, baru 2. Ya, kemudian pikiran, barulah saja itu boleh menemui orang yang membaca dengan cara yang sensitif. Kemudian halaman 25 saya cukil sedikit-sedikit perkataan
yang boleh diambil, yang kalau perkataan-perkataan bahasa bermakna berbentuk denotatif, jadi kita kadang-kadang kena cari kata yang berbentuk konotatif. Maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini. Kita boleh tafsirkan begitu, begini. Tafsiran puisi saya ini dalam permulaan mungkin berlainan dengan tafsiran Anda. Tidak salah, karena tiap orang mempunyai sensitivitinya berbeda-beda, pandangannya berbeda-beda. Jadi boleh, asal saja jangan keluar daripada jalan permulaan. Anda dari jalan akhir misalnya, itu sudah sulit kan? Misalnya dalam halaman 25 dalam bagian 1 rangkap 2 baris 5, perhati baik-baik ayat yang berbunyi pulaunya sudah dicabut dari peta kepalanya. Pulau dia, Pak Lasin itu sebenarnya nama betul. Waktu saya mengajar di Teluk Saga, penghulunya bernama Pak Lasin. Jadi saya pindahkan dalam bentuk puisi, dan juga saya pindahkan dalam bentuk cerpen saya, penghulu yang hilang segala-galanya. Lalu saya panjangkan menjadi novel penghulu yang hilang segala-galanya. Itulah Pak Lasin. Watak-watak itu kita baca, kita boleh campur. Misalnya kalau di sekolah, pelajar-pelajar saya ada namanya ya, cikgu-cikgu mesti ada, misalnya 24 muridnya kita ngajar bahasa Melayu. Kemudian marka nahunya berapa itu ada. Di samping itu saya barangkali guru-guru lain buat juga, saya kurang tahu. Misalnya katalah A ben B, ya, nahunya 11/20, tapi di ujungnya ada tuh letak dia. Pelajar ini lekas marah, tak boleh dimarah, mesti dipujuk. Kemudian pelajar B ben B, pelajar ini very sensitif kalau kita cakap pasal bapaknya dan sebagainya dan sebagainya, itu ada. Jadi kalau saya mau ambil satu watak daripada pelajar saya tak ambil seluruhnya total. Namanya saya ambil, tapi watak dalamannya saya ambil yang C. Jadi kalau nanti keluar dalam cerpen, dalam apa, cikgu ambil saya punya nama, tapi bila dia tengok wataknya lain, watak itu dia tak boleh claim saya. Kalau di Amerika orang selalu boleh sue ya, Singapura ini tak tolak, generasi Melayu akan datang, dah pandai bahasa Inggris boleh sue bapaknya. Wallahu a'lam. Jadi dicabut dari peta kepalanya. Bukan dia tak boleh lagi, maknanya dicabut dari peta kepala. Orang penghulu, artis semua dicabut. Pulau Brani, pulau belakang mati jadi Sentosa, pulau Seking dan sebagainya sudah dicabut dari peta kepala penghulu-penghulu Melayu. Tak ada. Itu dalaman maksudnya. Anda boleh tafsir lain lagi. Peta kepalanya tak bukan dari eksis yang nampak, daripada yang nampak. Bisa dicabut. Macam kalau sekarang kalau kita main game ya, nanti ada ray gun warna hijau ya. Tembak saja kalau dia mau tarik kepalanya ya, isi dalam keluar. Tapi dia hidup, berjalan sebagai apa? Robot. Begitulah kira-kira ya. Anda main game kan? Oke. Ini batuk lah. Tangan saya cukup tinggal tadi saya. Tisu lah. Dalam halaman 26 ya, dalam halaman 26 saya menyimpulkan paragraf 2. Akhir sekali kami ingin tunjukkan pilihan kata yang kami lakukan di bagian 2, rangkap pertama di baris 6 yang tertulis dengan tanpanya bulan mati matahari lesu. Tanpa derak tadi, seolah-olah bulan mati matahari lesu. Gambarkan bulan boleh mati, matahari boleh lesu. Satu pilihan kata yang mempunyai makna konotatif. Anda bisa bayangkan apa-apa. Jadi kalau tidak diinjek, dimasukkan kata-kata yang berbentuk begitu, nanti kalau baca, ada saya baca satu bulan yang lalu, seorang penulis baru bila menulis tentang Gaza, peperangan. Dia kata sana ada bom jatuh, tapi di Singapura kita main bunga api, bersukaria. Jadi kontradik di antara yang atas dengan yang bawah. Jadi dia kurang sensitif, apalagi kalau menulis. Oke. Jadi bulan mati matahari lesu itu menggambarkan bagaimana keadaan-keadaan yang begitu kalaulah orang ini tak dapat. Dan tentu sekali kalau Anda ingin menjadi penulis sekarang atau masa depan, Anda perlu lagi satu selain daripada isikan fakta,